Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di akhir pekan bersama saya, Sunarif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Mantan Presiden Jokowi tiba-tiba saja muncul di rumah pribadi Presiden Prabowo di kawasan Kertanegara di Jakarta Selatan. Ini tentu saja mengundang perhatian publik. Ada apa nih? Kok Pak Jokowi tiba-tiba muncul lagi di Jakarta di tengah heboh pengunduran diri Miftah utusan khusus presiden yang juga dikenal sebagai orangnya Pak Jokowi gitu. Tapi kata Pak Jokowi nggak ada urusannya dengan itu, katanya dia diundang dan sekaligus katanya ini menjadi kunjungan balasan karena Pak Prabowo itu sudah 2 kali ke rumahnya di Solo. Ya, politik memang bisa berawal di meja makan, tapi juga bisa berakhir di meja rapat. Dan orang selalu ingin tahu apa sebetulnya yang jadi urgensi Pak Jokowi menemui Pak Prabowo, atau apa urgensi Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi. Tentu di dalam suasana political climate, dalam suasana cuaca politik hari-hari ini, pasti itu bukan sekedar makan malam atau bukan sekedar memastikan sesuatu yang pernah saling dijanjikan. Lebih penting sebetulnya membaca itu sebagai kegelisahan dua pihak mungkin. Saya sebut aja mungkin karena ada masalah-masalah di dalam kabinet. Jadi sebetulnya kalau misalnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, itu tanda bahwa ada sesuatu yang mesti saling tukar tembakan dalam percakapan yang santai, kan itu dipakai acara makan malam. Tapi langsung berkembang semacam ekspektasi atau sensasi atau bahkan dugaan untuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di channel kedua Reaction. Kali ini kita masih akan membahas tentang suasana politik di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui setelah mundurnya Gus Miftah dari staf khusus kepresidenan, tiba-tiba Jokowi datang menemui Prabowo untuk sekedar makan malam bersama. Ya, meskipun bahasanya datang untuk makan malam bersama, namun dalam penilaian netizen dan pengamat politik itu tidak sekedar makan. Pasti di dalamnya akan ada pembahasan-pembahasan politik lebih lanjut, entah itu tentang perkembangan pengganti dari Gus Miftah ataukah agenda politik yang lebih luas ke depan, tentu saja akan dibicarakan dalam skala meja makan mereka nantinya. Nah, bagaimanakah kira-kira pandangan Rocky Gerung dan Herse Bono Arif tentang suasana pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dan kaitannya dengan politik ke depan? Kita lihat videonya berikut ini. Melihat potensi Pak Jokowi bila dia masuk Partai Gerindra, dan juga sekaligus orang berpikir untung rugi kalau Jokowi masuk Partai Gerindra. Tentu untung rugi dari si Gerindra, bukan dari si Jokowi. Jokowi tentu menginginkan ada semacam tempat memulai kembali politiknya karena dia nggak punya partai. Jadi kalau wartawan bertanya pada Pak Prabowo tentang kemungkinan Jokowi masuk ke Gerindra, itu tentu pertanyaan yang asal usulnya datang dari sebetulnya kecurigaan dalam tanda petik. Mengapa harus ada pertemuan di Kertanegara di dalam format makan malam, tetapi dalam iklim politik yang sangat dinamis hari-hari ini, kan itu intinya tuh. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo tentu sedang mengevaluasi banyak hal di kabinetnya setelah goncang-gancing soal beberapa menteri yang sebetulnya punya potensi untuk dimintakan mengundurkan diri misalnya karena ada masalah yang dinilai oleh netizen sebagai tidak etis tuh. Jadi sekali lagi kita coba membaca itu dari perspektif politik makan malam. Ini wartawan dan juga netizen menduga-duga, ada apa ya ini pertemuan ini, dan wartawan sempat menanyakan kepada Pak Prabowo, apakah ini Pak Prabowo sempat menawarkan ke Pak Jokowi untuk gabung ke Partai Gerindra, atau malah mungkin kita baca sebaliknya ya, Jokowi sedang menjajaki kemungkinan dia gabung ke Partai Gerindra setelah dia secara resmi dipecat dari PDIP. Jadi Rocky Gerung menilai bahwa apa yang dilakukan dalam agenda makan malam antara Jokowi dan Prabowo itu ada beberapa hal yang terbaca di sana. Pertama, kemungkinan Jokowi setelah lepas dari partai PDIP, ada kemungkinan bahwa Jokowi akan menawarkan diri untuk merapat ke partai Gerindra. Kemudian selain itu, kemungkinan ada pembahasan untuk menindaklanjuti tentang keputusan mundurnya Gus Miftah dari staf khusus kepresidenan. Jadi ternyata dalam bacaan Rocky Gerung tentang agenda yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi itu ada semacam penawaran politik di dalamnya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Jokowi ketika diminta untuk mengembalikan kartu keanggotaan dari PDIP dia menolak, dan sambil bermanuver untuk kemudian bisa merapat ke Gerindra. Dan apakah bacaan dari Rocky Gerung tentang manuver politik Jokowi ini tepat?
Kita lihat saja perkembangannya dan mari kita lihat lebih lanjut pembahasannya. Ya harus ada analisis spekulatif, kan nggak mungkin netizen itu hanya sekedar menunggu ucapan pamit dari Pak Jokowi setelah makan malam dengan Pak Prabowo. Netizen menduga bahwa Pak Jokowi sedang mencari perahu baru atau perahu yang memungkinkan dia merasa nyaman atau merasa aman karena sedang menghadapi badai politik yang tinggi sekali itu. Jadi kalau orang mulai menganggap bahwa Jokowi lagi cari semacam tempat berteduh secara politik, itu tentu Gerindra yang paling mungkin. Karena nggak mungkin Jokowi pergi pada PDIP, bahkan PDIP kasih sinyal supaya kembalikan tanda anggota partai, nggak mau Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi merasa bahwa oke, dia tidak lagi di PDIP, tetapi kalau dia dipecat dari PDIP karena nggak mau kembalikan kartu anggotanya, maka ada alasan untuk dramatisasi. Kelihatannya itu kan, kalau kita baca gerak-gerik Jokowi, dia nggak mau kembalikan kartu PDIP, tapi dia berkunjung ke Prabowo yang ada ketua partai Gerindra. Orang lihat itu sebagai political gimmick tuh. Orang lihat itu sebagai strategi untuk membaca reaksi publik atau reaksi Gerindra, reaksi PDIP terutama. Kan peristiwa itu menimbulkan diskusi panjang atau diskusi yang dalam tentang posisi Jokowi hari ini. Kan Jokowi nggak punya partai, tapi dia tetap ingin untuk masuk dalam kawah perpolitikan nasional. Nah, satu cara adalah dengan punya partai. Tetapi sekali lagi, sinyal yang diberikan oleh Jokowi terkait dengan peristiwa sebelumnya, yaitu permintaan PDIP supaya Jokowi mengembalikan kartu anggota karena dia tidak diperlukan lagi atau bahkan sudah dipersona non grata dari PDIP. Kan itu etiknya itu mesti kita baca di dalam sinyal itu. Ibu Mega tentu tidak mungkin memecat Jokowi itu karena Ibu Mega sendiri punya prinsip ya udah bagaimanapun beliau pernah jadi kader, tapi kemudian tidak lagi bermutu sebagai kader. Bagaimanapun dia pernah jadi presiden, tapi di dalam posisi dia sebagai presiden justru dia membuat cacat di dalam demokrasi. Jadi hitungan dari PDIP adalah Jokowi pembuat cacat demokrasi. Nah kalau hitungan itu dipakai misalnya oleh Gerindra, bagaimana Gerindra mesti tanggapi semacam sinyal dari Jokowi ingin masuk Gerindra? Apakah dengan masuk Gerindra maka cacat-cacat Jokowi di dalam demokrasi itu lenyap? Ya tentu tidak. Jadi kelihatan bahwa upaya untuk berdiplomasi dalam keinginan Jokowi untuk tetap tampil sebagai tokoh politik, tetapi pada saat yang sama Gerindra tentu mesti menghitung apa untungnya atau bahkan apa ruginya tuh kalau Jokowi diterima di Gerindra sementara dia sebetulnya disingkirkan atau di persona non gratakan dari PDIP. Kan bagi PDIP silakan ambil sesuatu yang nggak kami perlukan lagi. Itu juga ada tukar tambah wacana ini, siapa tidak sesuatu yang dibuang oleh PDIP dipungut oleh Gerindra. Kan kita hanya bisa menganalisis itu karena ada pertanyaan wartawan, bukan FNN yang ingin tahu, tapi FNN mengomentari peristiwa itu sebagai peristiwa yang unik gitu. Iya, dalam dunia politik memang tidak bisa kita pisahkan dari perhitungan untung rugi. Jokowi meninggalkan PDIP secara tidak langsung dan keluar statement bahwa Jokowi telah dipecat oleh PDIP dengan pertimbangan mungkin bahwa PDIP tidak bisa lagi memanfaatkan kekuatan Jokowi di dalam partainya dengan beberapa rentetan kejadian yang terjadi sebelum Pilpres dan Pilkada. Dan Jokowi juga kemudian melihat bahwa ketika dia tidak lagi dihiraukan PDIP, maka dia harus mencari kekuatan baru sebagai kendaraan untuk dia tetap eksis dalam dunia politik dan dilihat bahwa Gerindra adalah partai yang bisa membawa beliau ke ambisinya itu. Dan tentu saja Gerindra bisa melihat bahwa ada manfaat yang bisa diambil ketika Jokowi merapat minimal untuk menambah kekuatan dari partai Gerindra sendiri itu untuk mendulang suara di pemilihan-pemilihan selanjutnya. Tapi bukan tidak mungkin seperti kejadian-kejadian telah berlalu bahwa aksi politik Jokowi ini tidak bisa diremehkan. Bisa saja mengambil kesempatan di Gerindra untuk kemudian menjadikan Gerindra sebagaimana Jokowi memperlakukan PDIP di periode-periode selanjutnya, periode-periode sebelumnya. Dan itu bisa diberlakukan untuk selanjutnya di Partai Gerindra. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita simak lagi berikut ini. Sesungguhnya selain Gerindra, kan Jokowi juga sudah menempatkan orangnya, Bahlil, ya, sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kalau menurut Anda nih, partai mana yang akan dipilihnya ketimbang misalnya menjadi partai perorangan seperti yang dia disebutkan ketika ditanya oleh wartawan? Tentu Pak Jokowi ingin shopping dulu tuh, mau ke Gerindra atau ke Golkar. Jadi itu dasarnya tuh. Ya mungkin bagi Golkar Pak Jokowi diperlukan dan tidak peduli apakah itu barang bekas yang tidak diperlukan lagi oleh PDIP lalu berubah menjadi barang bermutu di Golkar atau di Gerindra, itu urusan lain tuh. Tetapi fakta yang ada hari ini, Jokowi tidak mau mengembalikan kartu anggotanya kan. Itu aja udah penanda bahwa ada seseorang yang sebetulnya tidak diperlukan lagi tapi merasa masih diperlukan. Dan psikologi itu yang beredar di kita hari-hari ini. Nah, kita selalu ingin lihat sudut
pandang yang tidak terbaca oleh publik. Itu Jokowi sedang window shopping itu, mondar-mandir di etalase untuk minta diundang oleh pemilik kios untuk mampir, kira-kira begitu kan. Ya terbaca dengan jelas sebetulnya ada ambisi Pak Jokowi untuk hadir kembali dan mempersiapkan dinastinya itu atau kandidat-kandidat yang dia inginkan untuk tiba di 2009. Atau sangat mungkin juga Jokowi berpikir ya dia masih bisa mempengaruhi politik hari-hari ini, atau bahkan berupaya untuk mempengaruhi aturan bernegara sehingga dia masih bisa dicalonkan di 2009. Kan itu anything goes kan, artinya apapun bisa terjadi itu. Tapi sekali lagi poin kita hanya ingin mengulas peristiwa makan malam itu, dan setiap peristiwa yang melibatkan elite di dalamnya pasti ada kepentingan yang ditukar tambahkan tuh. Jadi sekarang kita tunggu aja apa sebetulnya langkah berikutnya Jokowi. Mungkin nanti Jokowi akan kasih sinyal supaya diundang makan bersama di PKS misalnya kan, bisa aja tuh, karena di situ juga Jokowi punya kepentingan. Dan peristiwa-peristiwa pilkada hari-hari ini menunjukkan bahwa Jokowi ingin pamer sebetulnya bahwa dia masih punya kekuasaan, dan itu yang beliau perlihatkan melalui undangan atau kehadiran dari banyak bupati atau gubernur yang terpilih akhirnya sowan lagi ke Solo. Dan itu penanda bahwa Jokowi memang masih punya pengaruh, tetapi selalu kita ingin lihat ya itu ada pengaruh yang sebetulnya diinginkan dan ada pengaruh yang akhirnya itu sekedar pameran peristiwa aja tuh. Jadi seolah-olah kehadiran gubernur-gubernur ini itu untuk menemui kembali mantan komandannya, tetapi sekaligus sudah mantan. Dan saya kira waktu juga akan mengatur bagaimana legitimasi Jokowi sebetulnya ditopang dengan cara apapun itu tak mungkin lagi didirikan secara etis, karena banyak hal yang dibuat oleh Pak Jokowi yang akan diingat oleh rakyat bahwa dia membatalkan demokrasi, dia memburukkan bahkan partai yang membesarkan dia sendiri, yaitu PDIP Perjuangan. Jadi sekali lagi kita biarkan masyarakat sipil atau netizen itu menilai syarat-syarat yang memungkinkan Jokowi diterima di partai politik, entah itu Gerindra, itu Golkar, atau bahkan mungkin PKS, PAN, atau Nasdem, apa aja tuh. Tetapi sekali lagi ada hitungan publik yang selalu akan dimunculkan melalui meme, melalui kampanye di sosial media tentang kejahatan-kejahatan politik Presiden Jokowi. Ya, meskipun kekuatan Jokowi itu telah dihimpun dari berbagai kekuatan, misalnya menempatkan Bahlil di Golkar, menempatkan anaknya di PSI sebagai ketua umum, dan menempatkan menantunya di Gubernur Sumatera Utara, dan memenangkan calonnya di Jawa Tengah, itu adalah kombinasi dan akumulasi yang nantinya akan memberikan kekuatan kepada Jokowi untuk menghadapi 2029 yang meskipun saat ini tidak secara partai, dia tidak memiliki partai tetap, tapi dari pergerakan-pergerakan politik yang dilalui, yang diperlihatkan itu sudah jelas tergambar bahwa dia menyusun kekuatan itu secara terstruktur, dan itu bagi pesaing politiknya sangat berbahaya ke depannya. Kalau dari sisi Pak Prabowo dan Gerindra, ini apa untung dan apa ruginya gitu kalau kemudian Jokowi bahkan juga termasuk nanti anaknya Gibran Rakabuming itu gabung ke Gerindra bukannya ke Partai Golkar? Ya kita bisa menilai jawaban diplomatis oleh Pak Prabowo ketika ditanya wartawan apakah Jokowi akan masuk Partai Gerindra, ya dengan cara yang sangat diplomatis dan smart sebagai seorang yang paham tentang kimia politik. Prabowo hanya menjawab, ya jangan dipaksa lah. Kira-kira begitu kan, ya, jangan dipaksa itu artinya bisa ditafsirkan bahwa oke, mungkin ada undangan, tapi juga potensi untuk diundang itu harus bisa dibaca sebagai kesediaan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya lagi dibaca apakah betul Pak Jokowi minta diundang untuk jadi anggota Gerindra, dan karena itu harus diucapkan lebih awal oleh Pak Prabowo bahwa ya beliau kan punya kebebasan untuk memilih partai Gerindra adalah partai yang terbuka, karena itu jangan dipaksa, atau bahkan jangan dipaksa-paksa. Dan semua kalimat yang keluar dari Pak Prabowo tentu datang dari kalkulasi yang ke depan itu, karena Prabowo pasti akan menghitung apakah Pak Jokowi kalau masuk Gerindra dia jadi aset atau liability atau justru beban kan, atau dia bisa menambahkan semacam semangat para kader, atau justru para kader Gerindra merasa bahwa udah cukup ada Gibran di situ, ngapain lagi mesti bapaknya tuh. Jadi porsi-porsi yang harusnya dimiliki oleh kader-kader Gerindra bisa diambil alih oleh keluarga Jokowi lagi tuh. Jadi mungkin beberapa kader Gerindra menganggap bahwa itu nanti akan ada satu gerbong dari Jokowi yang masuk ke Gerindra, dan itu artinya persaingan dengan kader Gerindra sendiri, kader internal itu akan berbeda cara melihatnya tuh. Kan tetap Gerindra menganggap bahwa yang lebih penting adalah
anak kampung sini, kira-kira begitu. Jangan ada naturalisasi. Nah, gampangnya begitu dalam politik kan. Tetapi politik itu selalu sifatnya ya ada yang mungkin the art of the possible. Apalagi kalau kita lebih radikal kan, politik is the art of attacking the impossible. Jadi sangat mungkin juga yang tidak mungkin itu terjadi. Tetapi sekali lagi kita hanya baru membaca sinyal dan masih panjang. Dan lebih penting adalah membaca sinyal apa yang akan dilakukan Pak Prabowo dalam 100 hari ke depan. Berapa banyak menteri yang akan di-reshuffle, bagaimana porsi kebijakan itu dikaitkan dengan keterbatasan anggaran. Nah, itu sebetulnya yang lebih penting untuk kita duga di 100 hari ke depan. Salam sehat. Alam, selesai. Oke, itu tadi pembahasan panjang lebar dari Hersebuno Arif dengan Rocky Gerung mengenai bagaimana eskalasi politik ke depan, pergerakan Jokowi, tindakan Prabowo, dan aksi-aksi dari Megawati untuk perjalanan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tentu saja itu adalah situasi yang harus dicermati dan dibaca, sekedar untuk memberikan gambaran bagaimana situasi politik di Indonesia 5 tahun ke depan, dan bagaimana kemungkinan akan terjadinya persaingan politik yang hebat di 2029. Nah, kawan-kawan, apakah kalian sependapat dengan tangkapan atau prediksi dari Rocky Gerung melihat kondisi politik makan malam dan situasi meja makan yang dihadirkan oleh Prabowo dan Jokowi? Kalau kalian sepakat, silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Dan jika kalian tidak sepakat, silahkan tinggalkan komentar kalian juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.